Sabar pada saat kita bekerja harus sabar, gitu ya. Kamu kerja sama siapa? Majikan saya agak galak, sabar. Kamu harus kuat mental. Itu ya, jangan sabar gerak, tapi sabar terus hadapi tantangan yang ada. Kamu gimana di Hongkong? Wah, saya sering ditipu. Kamu harus kuat, kamu harus sabar. Ya, hadapi semua tantangan dengan kesabaran. Hah? Oh iya, enakan saya nih ngomong. Ya, boleh, baik ya, baik ya. Jadi intinya adalah pertama yang saya bicarakan berkaitan dengan ukhuwah Islamnya. Semuanya adalah sama kecuali orang yang takwa. Yang kedua adalah silaturahmi. Yang ketiga adalah kalau ini mendapatkan keberuntungan, syaratnya tadi ada 4: iman, amal soleh, tawasau bil haqqi, tawasau bis sabri. Ya, mungkin ini yang bisa kami sampaikan, sekedar saling mengingatkan, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kalau memang ada yang ingin bertanya dan diskusi, saya perkenankan mungkin 1 sampai 3 pertanyaan saja karena waktu kita sudah cukup mendesak. Saya harus kembali ke markas ya. Markas. Oh ya, silakan langsung kita buka line pertanyaan. Kalau ada yang mau tanya silakan. Silakan kalau ada yang mau tanya. Ada yang mau tanya? Langsung saja. Mbak, ada yang bertanya, Mbak, sambil nunggu ibunya didoain biar dapat doa itu. Ada yang bertanya? Ayo. Ada yang mau tanya enggak? Mau nanya apa? Ini mengenai obat menghambat haid ya. Kalau menurut saran dokter yang sudah ada, sebaiknya tidak usah menggunakan obat untuk menghambat haid. Karena dampak yang ditimbulkan itu malah justru tidak bagus. Ya, tidak bagus untuk kesehatan. Nanti akhirnya peredaran haidnya itu jadi tidak teratur gitu ya. Yang pertama, yang kedua adalah bahwa haid itu takdir dari Allah. Kehendak siapa kira-kira haid? Memangnya kita semua mau haid? Memangnya kita ya? Memangnya ibu-ibu sekalian mau pada haid? Kan enggak. Iya kan tidak kan? Tidak menginginkan. Karena tiba-tiba itu datang, ya sudah takdir dari Allah. Itulah kebaikan yang Allah berikan. Kalau misalnya kita dalam keadaan haid, bagaimana ibadah kita? Ya kita bisa berzikir kepada Allah. Ya, zikir kepada Allah itu sama nilainya kalau kita ikhlas dengan orang-orang yang beribadah. Oleh karena itu, kalau menurut hemat kami, penggunaan itu sebaiknya tidak dilakukan. Ya, kalau memang nanti datang tamu, datang haid, misalnya 7 hari, ya sudah terima saja, ikhlas saja. Insya Allah ada kebaikan yang akan kita peroleh. Diganti nanti puasanya setelah Ramadan. Ya, jadi jangan sampai nanti punya pikiran akan nggak enak kalau puasa sendirian di luar Ramadan. Jangan begitu. Ini takdir dari Allah. Takdir dari Allah adalah segala-galanya memberikan kebaikan buat kita semua. Jadi menurut kami, walaupun secara agama itu dibolehkan, tetapi melihat dampak yang ditimbulkan itu bisa membahayakan, jadi sebaiknya tidak usah menggunakan. Kecuali dalam kondisi darurat, seperti misalnya pergi haji ya, takut nanti nggak dapat yang rukunnya, maka itu harus dikonsultasikan dengan dokter spesialisnya. Jangan asal beli di apotek, oh ini obat untuk penghambat haid, beli aja dari apotek, nggak ada dokter yang dikonsultasikan. Ini berbahaya. Buat apa? Buat kesehatan. Yang sudah itu tidak teratur nanti keluar haidnya. Saya kira barangkali itu. Iya, silakan. Doanya langsung nih, langsung hatam, langsung doa ini. Yang nanya udah nggak ada lagi. Ada yang tanya lagi nggak? Udah pada loyo ini, udah pada lemas ya. Udah pinter-pinter kali ya, Mbak ya? Ada ya? Bingung mau nanya apa? Mau nanya apa aja boleh. Hah?
Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada yang mananya? Sudah jelas semua. Ya. Maksudnya adalah sekecil apapun perbuatan apakah baik maupun buruk, jika itu dilakukan nanti akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal, maka barang siapa yang melakukan misqala dzarratin, perbuatan